kembali bersama podcast PMI Kabupaten Klaten di sensasi seputar obrolan seru asik bersama PMI. Hari ini bersama saya Rahma Sevinda Faradila menyapa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, di sini saya tidak sendiri ya tentunya. Di podcast kali ini kita menghadirkan narasumber yang hadir bersama kita. Untuk topik pada hari ini yaitu mental health to build volunteer with integrity and quality. Sebelum kita masuk kepada topik pada hari ini, kita menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita yaitu Ibu Arlina Dian, Eskop Nurse MK. Terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya yang sangat padat. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang disebut kesehatan mental itu sebagai pembuka perbincangan kita pada hari ini. Dikutip dari researchgate.net, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan berkembangnya suatu aspek baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangannya, sehingga selanjutnya mampu berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga muncul keharmonisan terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah, dan juga konflik batin yang bertentangan pada diri individu itu sendiri. Nah, artinya perkembangan kesehatan mental individu tentunya ditentukan oleh kualitas kondisi psikologis iklim lingkungan di mana individu itu berada pada satu, kesehatan mental dalam keluarga, kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental di tempat kerja, kesehatan mental di bidang politik, di bidang hukum, dan juga kesehatan mental kehidupan beragama. Nah, jadi begini nih Bu, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan bisa dijawab oleh Bu Arlina. Nah, dari faktor-faktor tersebut bagaimana sih Bu? Atau mungkin pendapat Ibu agar kita terhindar dari faktor tersebut? Oke, baik. Menarik sekali ya Mbak Vinda terkait dengan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kita tidak bisa membuat itu menjadi sesuatu yang sepele, karena kita lihat bahwa 1 dari 8 orang di seluruh dunia itu akan berisiko mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Makanya banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, kita tidak bisa melihat dia dari segi usia, jenis kelamin, ataupun faktor yang lain. Semua faktor itu bisa mempengaruhi. Nah, makanya memang kalau dikatakan sehat mental itu memang sesuatu hal yang penting. Karena apa? Yang namanya sehat itu nggak cuma badan, tapi mental itu juga harus sehat. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita berperilaku, bagaimana seseorang itu akan menjalani hari-harinya. Seperti itu Mbak Vida. Nah, untuk dampak yang timbul dari kesehatan mental itu mempengaruhi kualitas dalam kinerja relawan itu seperti apa? Pastinya sangat mempengaruhi ya, karena kita tahu bahwa seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu yang terganggu ada 3 nih. Yang pertama pikirannya, yang kedua perasaannya, dan yang ketiga perilakunya. 3 hal yang saling berkaitan, dan pastinya bagi relawan sendiri ini sesuatu hal yang penting yang harus mereka miliki, karena ketika seseorang itu ketiga-tiganya itu bisa berjalan dengan efektif, itu akan mempengaruhi bagaimana dia akan melakukan aktivitasnya, membantu orang-orang di sekitarnya, kemudian otomatis dia akan bekerja sesuai dengan tupoksinya, intinya seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa memilah-milih dari 3 hal tersebut. Ya, pikirannya harus sehat, kemudian perasaannya harus baik-baik saja, dan perilakunya juga harus sama, seperti itu. Untuk aktivitas fisik
yang dapat mempengaruhi itu juga ada atau bagaimana? Aktivitas fisik yang mempengaruhi kesehatan mental. Iya. Iya, memang ya kesehatan mental itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk termasuk aktivitas fisik. Jadi kita sebaiknya tidak melakukan hal tersebut apapun itu secara berlebihan. Lakukan sesuai dengan kemampuannya. Karena kita tahu bahwa yang namanya gangguan kesehatan mental itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama karena suatu kelelahan. Yang kita tahu nih bahwa setiap orang itu punya ukurannya sendiri-sendiri, apalagi untuk relawan ya, ketika dia sudah capek, ya sudah berikan kesempatan untuk istirahat sejenak, mengetahui kemampuan pada dirinya sendiri, sehingga dia nanti akan bisa melakukan pekerjaannya atau aktivitasnya secara optimal. Seperti itu ya Mbak Vinda ya? Iya. Lalu untuk cara mengetahui bahwa seseorang itu mengalami gangguan dalam kesehatan mentalnya itu seperti apa? Oke, gangguan kesehatan mental itu kan banyak ya. Paling gampang, paling sering itu adalah kecemasan, kemudian stres. Nah, dua hal ini sepertinya sepele, tetapi nggak bisa disepele ini. Nah, bagaimana caranya? Kita nggak bisa nih, yang biasanya ketawa kemudian tiba-tiba diem, oh berarti ini mengalami gangguan kesehatan mental. Nggak bisa seperti itu. Ada beberapa pengukuran atau ada beberapa standar pengukuran yang harus kita lakukan sehingga dia bisa didiagnosa nih, apakah dia kecemasan, termasuk di dalam kecemasan, kemudian stres, termasuk cemas ringan, berat, sedang, ataupun sampai panik, itu sudah ada nih. Jadi pada intinya kita tidak boleh namanya self diagnostik, mendiagnosis diri sendiri. Wah, itu sangat berbahaya nih, apalagi untuk relawan. Biasanya aku guyu-guyu kok kayak menang gue. Nah, nggak bisa seperti itu nih Mbak Ninda. Jadi kita harus tahu nih bagaimana caranya kita itu mencari orang terdekat untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi nggak boleh nih yang namanya self diagnostik. Biasanya saya ketawa-ketawa nih, sekarang saya kok diem aja, jangan-jangan saya mengalami gangguan kesehatan mental. Wah, berbahaya nih. Jadi memang kalau memang teman-teman semua mengalami kondisi sedang tidak baik-baik saja, alangkah baiknya cari pertolongan. Nah, cari pertolongan pun juga sebaiknya mencari pertolongan di tempat yang tepat. Nah, jadi jangan sembarangan nih, nanti bisa lebih berbahaya nih Mbak Vinda. Nah, untuk cara menyikapi perasaan hati yang mudah berubah-ubah pada seseorang yang sedang melakukan tugas kerelawanan itu seperti apa? Baik, ini termasuk tugas yang luar biasa ya, tugas yang mulia. Nah, untuk bisa mengatasi kondisi mood yang berubah-ubah. Nah, yang pertama yang namanya gangguan kesehatan mental itu yang pertama kali seseorang itu harus memahami kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi kesehatan mental itu relate dengan yang namanya relasi dengan orang-orang sekitarnya. Jadi ketika kesehatan mentalnya baik, berarti relasi dengan orang-orang di sekitarnya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya rasa teman-teman relawan ini adalah teman-teman yang sudah banyak pengalamannya. Dia mendedikasikan dirinya untuk sesuatu hal yang mulia. Dia tidak akan memikirkan nanti saya dapat apa, saya habis ini ngapain, itu sebenarnya enggak ya. Nah, bagaimana cara melakukan? Yang pertama adalah pahami diri sendiri. Ketika teman-teman mau melakukan sesuatu ke orang lain, yang pertama harus dilakukan adalah dia harus paham nih dengan dirinya sendiri. Dia harus tahu nih kemampuannya, kemudian posisinya dia itu sedang posisi yang seperti apa. Ketika dia sedang tidak baik-baik saja, lakukan yang namanya afirmasi positif. Saya bisa, saya mampu, saya luar biasa, saya bahagia, saya adalah orang yang berharga sehingga saya bisa menolong orang-orang sekitarnya. Kemudian penting ya namanya self reward sama self healing. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah self healing. Boleh nih teman-teman relawan ketika sedang tidak baik-baik saja, wah kasih nih kesempatan untuk healing. Sesuatu hal yang memang sepertinya sepele ya, tapi nggak bisa dianggap sepele. Karena butuh nih yang namanya kita itu lihat dunia luar. Jadi kita nggak berkutat nih di areanya kita yang super zona nyaman, nah gitu. Kemudian self reward, kasih nih reward untuk diri kita sendiri. Nah,
ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, kita sudah tahu bagaimana cara kita itu mengendalikan diri, menguasai dirinya sendiri, dia akan mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai seorang relawan. Intinya seperti itu. Nah, ini Ibu, stigma dalam masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi terutama pada remaja itu. Oke. Menarik juga ya, remaja ini sangat erat kaitannya dengan gangguan kesehatan mental. Kalau mau kita urutin nih, yang namanya remaja itu kan anak bukan, dewasa bukan. Jadi ini adalah masa transisi, di mana seseorang itu nggak mau nih dianggap anak-anak, nggak mau nih dianggap dewasa, karena dia belum dewasa. Iya. Nah, bagaimana nih cara? Ya memang salah satu upaya yang paling mudah yaitu melalui edukasi. Nah, edukasi dengan remaja ya. Yang namanya remaja ini kan dia erat kaitannya dengan sesuatu hal yang baru, medsos. Nah, kemudian sesuatu yang dilakukan oleh teman sebayanya, ya nggak? Nah, jadi bagaimana nih caranya ya? Kita giring seorang remaja itu untuk bisa memahami yang namanya gangguan kesehatan mental itu dari segi orang yang memang benar-benar profesional untuk menjelaskannya. Jadi jangan sampai seorang remaja itu ngerti nih tentang kesehatan mental atau hal-hal yang kaitannya dengan gangguan kesehatan mental ini dari sumber-sumber yang kurang terpercaya. Ini sangat berbahaya, Mbak Indah. Jadi memang salah satu upayanya ya kita lihat dulu nih karakteristik dari remaja tersebut, karena dia akan lebih sering dan lebih senang dengan teman sebayanya, benar nggak sih? Daripada orang tuanya ataupun lingkungan yang mungkin membuat mereka itu nggak nyaman. Maka dari itu ya memang salah satu upayanya yaitu dengan mendekati remaja, kemudian mencari metode yang tepat untuk mengenalkan tentang kesehatan mental. Jangan sampai mereka itu tahu dari sumber yang kurang terpercaya. Nah, ini Bu, untuk penting nggak sih Bu mendukung dan mempromosikan kesehatan mental dalam membangun integritas dan kualitas dalam kerelawanan menurut Ibu? Ya, sangat penting, sangat penting. Karena tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa 1 dari 8 orang di dunia itu beresiko mengalami gangguan kesehatan mental. Apalagi relawan yang Masya Allah nih, tugasnya itu luar biasa. Kita itu tidak bisa, yang namanya relawan itu kan pekerjaan yang memang dia tidak memikirkan apa yang nanti akan dia dapatkan. Kemudian setelah ini dia harus ngapain, makanya memang perlu sekali sebelum seorang relawan itu melakukan tugasnya, dia paham sendiri dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga nanti ketika seorang relawan itu bertugas, dia akan tahu nih saat ini dia sedang di posisi yang mana. Nah, karena satu kalimat ya Mbak Indah ya, jadi kalau sedih secukupnya, kalau bahagia sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang harus kita coba untuk ya pahami. Sedih boleh, kecewa boleh, tetapi sedikit saja. Tapi kalau bahagia sebanyak-banyaknya. Pesan positif dan dukungan dari teman sebaya dan dapat berdampak positif terhadap kesehatan mental seorang relawan itu seperti apa? Pesan positif ya. Jadi seorang relawan yang pastinya ketika dia dikatakan seorang relawan berarti dia secara penuh mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk menolong orang lain. Benar ya? Iya. Jadi ya pastinya memahami diri sendiri, kemudian pastikan ada waktu untuk para relawan itu melakukan yang namanya self rebirth sama self healing. 2 hal yang tidak boleh dilupakan. Bagaimanapun seorang relawan itu adalah manusia. Dia butuh yang namanya membahagiakan dirinya sendiri. Nah, dan pastinya ketika dia sudah bahagia, sudah memahami diri sendirinya, dia akan lebih menikmati yang namanya kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama ini. Itu yang paling penting. Kemudian terkait dengan teman sebaya. Nah,
Ini adalah support system yang luar biasa. Nah, boleh nih di-combine bagaimana dia melakukan self healing sama self rewardnya, dia libatkan teman-teman sebayanya. Dia pastikan ada waktu untuk dirinya sendiri. Seperti itu Mbak Ida. Wah, sangat sangat berpengaruh ya Bu kesehatan mental ini terhadap relawan itu. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara kita melakukan manajemen stres pada petugas relawan? Oke, baik. Manajemen stres atau manajemen kecemasan ya Mbak Vinda ya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan manajemen stres atau manajemen kecemasan. Yang paling gampang yaitu bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Ini mungkin teman-teman semua juga sudah terbiasa melakukan hal ini. Ini bisa digunakan untuk melakukan untuk mendistraksi. Jadi dari tarik nafas dalam lewat hidung, kemudian tahan, kemudian hembuskan lewat mulut secara perlahan. Ini bisa kita lakukan kurang lebih 3 kali atau sampai merasa lebih tenang. Nah, itu paling gampang dan bisa dipraktekkan di mana saja dan kapan saja ketika cemas atau stres itu terjadi pada diri kita. Nah, kita kan biasanya merasakan bahwa ini kita lagi nggak baik-baik saja nih, kita sedang tidak seperti kemarin. Nah, biar kita tenang, salah satu yang paling mudah ya itu Mbak, ya, kita bisa melakukan yang namanya relaksasi nafas dalam. Cara yang kedua itu juga paling gampang, setiap orang bisa melakukan sendiri, yaitu melakukan yang namanya afirmasi positif. Nah, afirmasi positif itu adalah mempengaruhi diri untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif, yang membangun dan membuat diri kita itu menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih menerima apa yang sedang kita hadapi saat ini. Seperti Mbak Dina sudah tahu mungkin ya, saya hebat, saya kuat, saya luar biasa, saya semangat, dan saya bisa menghadapi hari-hari saya. Nah, sepertinya hal sepele, tetapi ketika itu kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dan itu disampaikan berulang-ulang, itu akan mempengaruhi tubuh kita dan akan berdampak terhadap aktivitas kita selama 1 hari. Nah, sepertinya cuma bilang saya hebat, saya kuat, saya luar biasa, dan saya bisa menghadapi hari-hari saya. Sepertinya sesuatu yang wah, guru koyong, tetapi ternyata enggak. Itu akan mempengaruhi diri kita dan itu akan membuat diri kita itu menjadi lebih berharga. Nah, lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, lakukan terus. Boleh di dalam hati, boleh diucapkan secara lantang. Otomatis ketika mengucapkan secara lantang juga kita lihat ya, jangan sampai ngomongnya di tempat yang ramai, nanti dipikir malah hal-hal yang tidak pas ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita bisa menemui tenaga kesehatan sehingga kita bisa tahu nih solusi apa yang tepat. Jadi jangan sampai teman-teman itu mendiagnostik diri sendiri, mendiagnosis diri sendiri, self diagnostik. Itu hal yang sangat membahayakan. Ketika sedang tidak baik-baik saja, lihat dari sesuatu, wah berarti ini saya nih, berarti udah self diagnosis, diri sendiri aja didiagnosis. Nah, itu sangat berbahaya. Otomatis nanti jalan ke belakangnya juga akan berbahaya juga nih. Nah, makanya memang harus tahu nih, kita itu butuh orang lain, kita itu butuh tenaga kesehatan yang profesional untuk mengatasi masalah kita atau tidak. Jadi coba kita pahami dulu diri kita sendiri. Nah, ketika sesuatu itu bisa kita selesaikan sendiri, ya udah lakukan aja sendiri. Seperti teman-teman relawan, saya tahu bahwa teman-teman relawan itu tingkat stresnya, tingkat kecemasannya, kelelahannya itu luar biasa karena nggak memandang waktu, tempat, kapanpun dan dimanapun dia harus siap. Nah, makanya memang kemampuan untuk memahami diri sendiri itu adalah satu kunci yang tidak bisa disepelekan. Nah, manajemen stres atau manajemen kecemasan itu bisa diterapkan yang paling mudah aja nih, yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Nah, nanti kalau sekiranya kita nggak bisa untuk kita lakukan dengan diri kita sendiri, baru nih kita minta bantuan tenaga kesehatan yang profesional. Karena hal tersebut itu sangat
eh, perlu mendapatkan perhatian ya. Jadi kita nggak boleh sepelekan yang namanya gangguan kesehatan mental. Kalau mbaknya tahu, namanya tuh luar biasa. Karena tadi sudah saya sampaikan, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu yang terganggu ada 3 nih. Pikirannya terganggu, perasaannya terganggu, dan pastinya akan mempengaruhi perilakunya. Berbahaya bukan? Sangat berbahaya. Nah, untuk ini Bu, kan kita kan Ibu seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kita harus ke tenaga kesehatan ya Bu. Nah, kalau kita ini takut untuk ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit, itu bagaimana Bu? Karena takut nih kalau wah nanti kita dikiranya benar-benar stres atau mungkin bagaimana, itu kan nanti akan lebih berdampak lagi ya Bu pada kesehatan mental kita. Nah, itu bagaimana Ibu? Nah, lagi-lagi ini namanya stigma, benar ya. Jadi seseorang tuh udah takut duluan nih, belum dicoba sudah takut. Nah, ini namanya sesuatu hal yang sudah apa ya, diyakini. Nah, tapi belum tentu nih kebenarannya. Benar nggak Mbak Vina ya? Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika seseorang itu takut. Ada prosesnya. Yang pertama, pastikan dia mampu untuk memahami dirinya sendiri. Kuncinya ya dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memberikan solusi, cara yang kedua adalah cari orang terdekat, orang yang terpercaya. Karena susah ya saat ini kita cari orang yang terdekat. Takutnya aku cerita bebanku tambah banyak nih. Nah, banyak hal ya. Kayaknya sesuatu hal aku pengen cerita nih sama temanku. Nah, harusnya ketika dia bercerita, dia akan mengurangi bebannya. Paling tidak memberikan solusi. Tetapi untuk saat ini kita harus tahu nih, kayak sama kepo Betty ya, beda tipis. Nah, antara temennya itu mau ngasih solusi atau dia pengen tahu aja. Nah, itu sesuatu hal yang perlu kita perhatikan juga. Sampai akhirnya nanti kita temukan nih, siapa nih orang terdekat yang bisa memberikan solusi. Oke, kata kuncinya adalah ketika kita ada masalah, kita dapat solusi. Nah, pastinya ketika diri sendiri sudah nggak bisa ngasih solusi, cari orang terdekat. Orang terdekatnya nggak boleh main-main nih. Kalau Bu Anda boleh saran, memang orang terdekatnya harusnya jangan se-circle nih sama kita. Wah, bisa kacau nih, bisa jadi nggak berkurang masalahnya tapi tambah berat. Kenapa? Dia akan memikirkannya jauh dari apa yang sudah dia pikirkan. Nah, makanya memang sebaiknya cari teman atau orang yang memang dia percaya. Pastinya yang netral ya, dia tidak berpihak kepada siapapun. Nah, baru nih yang ketiga, kalau memang tidak bisa ya memang harus ke tenaga kesehatan. Caranya gimana nih? Minta teman, minta bantuan orang-orang terdekat untuk bisa menemani pergi ke tenaga kesehatan. Karena yang perlu kita garis bawahi, kalau kita pergi ke psikiater, kita pergi ke tenaga kesehatan, jangan dipikir berarti kita ada gangguan jiwa nih, berarti kita kenapa-napa nih. Enggak. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa seseorang itu yang pergi ke psikiater, orang itu yang sedang konsultasi terkait dengan kondisinya sendiri itu belum tentu nih yang mengalami gangguan yang sifatnya itu ekstrim, berarti dia gini. Enggak. Makanya memang kita harus pahamkan yang namanya pengetahuan, dicari nih referensi yang tepat. Jangan sampai dia hanya lihat referensi itu dari sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Itu kan berbahaya sekali Mbak Vina ya. Gitu. Gini bukan, saya ingin bertanya, mungkin bercerita mungkin. Kita kan mungkin ada sebagian relawan ini adalah mahasiswa nih ya Bu. Nah, sebagian mahasiswa ini mungkin ada yang mungkin stres dengan tugas-tugas kampusnya, tugas-tugas kuliahnya. Mohon maafin ya Ibu ya. Nah, kita melakukannya, wah kalau aku ikut kerelawanan ini pasti aku nggak akan stres nih, kayak gitu kan Bu. Nah, tetapi di kita melakukan itu malah kita sendiri yang stres, itu bagaimana Ibu? Oke. Sebenarnya ini sesuatu yang bagus ya, ketika seseorang itu sedang di fase lagi banyak tugas nih, kuliahnya padat nih, besok mau ujian nih. Nah, dia cari
cara untuk mengatasi hal tersebut dengan mencari kesibukan. Sebenarnya copingnya bagus nih Mbak Vinda, bagus sekali. Dia mencoba untuk mengurai nih kemumetannya, mencari sesuatu hal yang sifatnya positif. Itu copingnya udah bagus. Nah, yang salah adalah ketika seseorang itu punya masalah, masalahnya itu nggak diselesaikan. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, itu pasti ada faktor yang menyebabkan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mencari nih benang merahnya, masalahnya itu apa sih? Pastinya harus kita selesaikan, karena sesuatu hal itu tidak bisa selesai dengan sendirinya, harus diselesaikan. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Mulailah untuk mengetahui apa nih masalahnya. Kalau tadi Mbak Vina cerita bahwa mahasiswa nih banyak kerjaan, kemudian ini nih Bu, ya nyibukin diri sendiri, itu udah mekanisme copingnya bagus, tetapi itu termasuk self healingnya mereka ya. Self healingnya cari nih kegiatan, tetapi setelah self healing selesai, dia harus kembali nih ke posisi selesaikan nih masalahmu. Tadi saya sempat cerita self healing sama self reward itu penting, tapi ada waktunya Mbak Vinda. Bukan berarti tuh self healing terus nanti masalahnya nggak kelar, dia akan menambah keruwetan yang ada pada dirinya. Jadi memang caranya gimana? Ya udah, kalau kamu butuh self healing, self reward, lakukanlah. Bikin dirimu tuh senang, bikin dirimu tuh berharga, bikin dirimu itu sesuatu, membuat dirimu itu menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang sekitarnya. Nah, setelah itu kembali ke realita bahwa teman-teman itu harus menyelesaikan apa ini yang menjadi faktor penyebab masalah tersebut. Jangan sampai nih udah seneng nih jadi relawan, udah seneng beraktivitas, lo masih ada nih tugasmu nih, kewajibanmu nih, mau jadi apa? Tugasnya apa ini? Oh, selesaikan nih tugas kampus, besok ujian, besok ngapain? Nah, harus kembali. Makanya yang paling, saya nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang bilang lebih mudah mempertahankan atau memulai nih. Gimana Mbak Pindah? Kalau saya sih mempertahankan ya Ibu. Oh gitu. Mempertahankan lebih mudah nih daripada memulai. Oke, masing-masing tuh punya ideal diri sendiri. Ketika seseorang itu lebih mudah mempertahankan daripada memulai, oke, berarti cara kamu menyelesaikan masalah berarti ketika itu sudah ada ya udah selesaikan. Ketika itu harus dimulai ya udah lakukan. Berarti setiap orang tuh punya ideal diri masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamakan nih. Mbak Vinda punya ideal diri sendiri, Bu Arlina pun seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyamakan, makanya dari itu tidak bisa menyamaratakan relawan itu kayaknya harus kayak gini, nggak bisa, karena setiap orang itu punya ideal diri masing-masing. Nah, yang penting ketika ada masalah harus mau nih menyelesaikan. Katanya Mbak Vinda mempertahankan lebih mudah nih daripada memulai. Oke, seperti itu Mbak Vinda. Iya, makasih Bu Arlina. Jadi kesimpulan pada podcast hari ini, kesehatan mental itu penting ya teman-teman bagi relawan. Untuk memahami kemampuan diri sendiri sebagai salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental. Lalu self reward dan self healing itu dapat dilakukan untuk meminimalkan kejadian gangguan kesehatan mental pada relawan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, berpikir positif dapat dijadikan salah satu upaya untuk membangun kesehatan mental pada relawan. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin Ibu Arlina sampaikan lagi? Baik, untuk teman-teman semuanya, silakan bergabung di Universitas Muhammadiyah Klaten. Di sana ada beberapa program studi yang barangkali teman, tetangga, saudara, ataupun khalayak yang lainnya ingin melanjutkan studi, silakan bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Klaten yang kampusnya cukup ramah, kemudian berada di Jalan Insinyur Soekarno, KM 1 Buntalan, kampusnya megah, dan harapannya nanti ketika teman-teman kemudian saudaranya ataupun keluarganya bergabung di sana bisa bersama-sama untuk bisa belajar bersama. Ada banyak prodi nih dari kesehatan ataupun yang non kesehatan. Nah, tinggal pilih yang mana. Silahkan bisa datang ke sana. Mungkin itu saja Mbak Winda. Coach, untuk hari ini apa Bu Arlina? Sedih secukupnya, bahagia sebanyak-banyaknya. Untuk pertanyaan ini sudah
sudah saya cukupkan saja. Mengingat waktu ini cukup sangat singkat untuk membahas seputar kesehatan mental ya teman-teman. Nah, sebelum diakhiri mungkin ada pesan atau harapan dari Bu Alina kepada teman-teman relawan. Oke, untuk teman-teman relawan, tetap sehat, sehat jiwa, sehat raga, dan pastikan teman-teman relawan adalah teman-teman yang luar biasa. Teman-teman relawan adalah teman-teman yang paling berharga. Lakukan yang terbaik, yang teman-teman relawan anggap itu baik, dan pastikan teman-teman relawan mengetahui apa yang teman-teman harus lakukan. Pastikan yang teman-teman relawan lakukan adalah yang terbaik untuk orang-orang sekitar teman-teman semua. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya izin menyapa teman-teman dari KSR Unbida, dari KSR Markas, KSR Poltekkes, dan juga KSR Unit Universitas Muhammadiyah Klaten. Terima kasih kepada para pendengar dan para pemirsa. Jangan lupa untuk terus mendengar dan menyaksikan podcast PMI Kabupaten selanjutnya hanya di Sensasi Seputar Obrolan Seru Asik bersama PMI. Saya Rahma Sevinda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.